Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yang bahkan kami ngolok-ngolok itu kalau Ustadz ada yang sholat Ustadz. Ada yang sholat itu cium lantai. Jadi itu kalau ada, kamu apa agama kamu itu? Kamu cium lantai, masa kamu cium lantai? Mending kamu cium saya. Sampai ada yang seperti itu. Walaupun kami masih kecil tapi sudah bisa ngomong, karena kami kecil tapi umurnya sudah besar Ustadz. Namanya di Mentawai. Nah terus ada lagi nih, bahkan apa agamamu itu? Nabimu itu banyak istrinya. Namanya apalah Tuhan kalian itu yang kalian sembah, kata teman-teman yang Islam. Itu tidak pakai baju, pakai jenggot. Itu kadang-kadang tidak mandi, kadang-kadang habis dari WC itu langsung masuk gereja, langsung megang Alkitab, habis pipis itu langsung megang Alkitab. Tapi kalau Islam alhamdulillah, Al-Quran itu sangat, ibadah itu sangat dijaga. Sebelum kita melaksanakan ibadah harus bersih, baik adas kecil maupun adas besar, apalagi adas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ada di pinggir danau, di tengah-tengah pondok pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Alhamdulillah, saya berjumpa dengan seorang mualaf dari Pulau Mentawai. Masih muda. Kita akan ngobrol tentang perjalanan atau pengalaman beliau berhijrah. Apa kabar, Mas Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gambarannya Mentawai kayak apa? Kalau Mentawai untuk saat ini Ustadz, ya untuk sekarang ini sudah jadi kabupaten. Tapi sebelum saya masuk Islam itu memang masih kecamatan Ustadz. Kecamatan. Masih kabupatennya itu di Padang Pariaman Ustadz. Di Kota Padang. Jadi kalau kehidupan masyarakat di sana itu kebanyakan tani, nelayan. Kalaupun pedagangnya itu dari Kota Padang, dari Medan. Secara umum Mentawai itu mayoritas Kristen, gitu ya? Iya Ustaz. Kalau Kristen sekarang kalau dibilang presentasinya Ustaz, 30% yang Islam. Jadi 70% itu Muslim. Terbalik Ustaz ya. 70% Kristen, 30% yang Kristen Muslimnya. Kalau keluarga Mas Arif sendiri apa? Kalau keluarga saya Katolik. Semuanya ya. Kalau sekarang alhamdulillah ibu sudah Islam. Kalau bapak sebelum Islam meninggal, sudah meninggal. Adik sudah 3 orang yang masuk Hidayatullah, masuk Hidayatullah. Untuk saat ini kakak yang masih Katolik Protestan, karena dia ikut suami. Jadi Mas Arif ini adalah salah satu pandangan Mas Arif atau masyarakat di sana sebelum Mas Arif masuk Islam kayak apa? Pandangan tentang seperti apa? Yang antum ceritakan tadi. Pandangan orang tentang Islam kalau untuk di Mentawai setelah saya di sana itu ada yang bahkan kami ngolok-ngolok itu kalau Ustadz ada yang sholat Ustadz. Ada yang sholat itu cium lantai. Jadi itu kalau ada, kamu apa agama kamu itu? Kamu cium lantai, masa kamu cium lantai? Mending kamu cium saya. Sampai ada yang seperti itu. Walaupun kami masih kecil tapi sudah bisa ngomong, karena kami kecil tapi umurnya sudah besar Ustadz. Namanya di Mentawai. Nah terus ada lagi nih, bahkan apa agamamu itu? Nabimu itu banyak istrinya. Namanya mending kamu masuk ke agama kami. Itu saya alami itu. Jadi kan ada kadang-kadang ada juga teman kita yang sudah akidahnya sudah agak bagus. Dia kadang-kadang ini juga sambil bercanda gitu ya, daripada kamu begini akhirnya ya tertawa. Maksudnya gimana? Ya daripada kamu pastor kamu tidak punya istri,
tapi punya anak. Oh gitu ya. Tapi itu ya kan dengan canda-canda ya. Canda. Sama teman gitu ya. Jadi bukan memaksud menyinggung kan. Bukan, hanya- cuman kan kadang-kadang mereka ya tidak memang di hadapan kita bagus. Memang tentu ada sebagian dari yang pemuka-pemukanya itu kurang ini kurang ini. Ustaz. Mas Arif sendiri gimana waktu itu ketika masih berkatolik? Rajin ke gereja kah? Atau Alhamdulillah saya rajin. dulu? Nah, sekolah Setiap apa? Setiap hari? Nah, kalau Katolik itu kan setiap minggu aja, Ustaz. Setiap minggu. Nah, jadi kalau anak-anak yang sebesar-besar kami itu memang ada ini acaranya apa sekolah minggu. Sekolah minggu itu ya setiap sebelum orang tua yang bapak-bapak itu apa masuk gereja kami dulu. Nah, setelah kami baru orang tua. Itu apalagi kalau pas ramenya itu pas datang pastor itu, Ustaz. Kalau udah datang pastor itu pastor-pastor itu kan bawa permen, ya akhirnya anak-anak itu rame. Ada yang belum tidak beragama Katolik, beragama Kristen datang di situ, agama Islam datang ke sana ke situ. Jadi ya itu. Kenapa Katolik atau para pastor dan lebih diterima ketimbang Islam? Karena Islam Katolik itu agama Kristen itu mudah, Ustaz. Mudahnya gimana? Mudah. Mudah dari segi ibadahnya. Dia sekali seminggu. Kalau Ini pandangan orang Mentawai ya? ya, itu Umumnya. satu. Terus dari segi makanannya tidak ada larangan, Ustaz. Tidak ada larangan. Kalau orang Kristen ya yang penting dia mau makan lagi babi. Termasuk saya juga. Yang ada itu kelelawar, kata itu dimakan. Itu tidak ada tidak makanya tidak terlalu berat. Tapi kalau kita Islam kan kalau seandainya itu menjijikkan ya tinggalkan. Terus kalau itu namanya babi haram ya tinggalkan. Minuman keras itu udah biasa. Termasuk pergaulan. Kalau Islam pergaulannya kan dibatasi. Kalau kita Islam itu agak diana. Jadi kalau di Mentawai itu memang terkenal juga pergaulannya agak bebas. Bebas sampai bahkan bisa dibilang 50% itu 50 sampai 60% itu sebelum nikah itu sudah ada. Apa memilih agama Islam, Ustaz? Itu sejarah saya memilih Islam itu bukan atas kemauan saya dulu. Karena ada faktor lain. Waktu itu kan bapak saya meninggal itu tahun 80-an. Kami ditinggal sama orang tua, kondisi mama ibu ya dari segi ekonomi tidak mampu. Jadi alhamdulillah ada kepala desa dari Kota Padang, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Dia sebagai kepala desa di sana, beliau Muslim. Sebelumnya sudah ada beberapa anak juga yang dibawa ke Padang. Jadi kami ditawarkan, Dek, nak, kamu kesini dulu, kalian kesini dulu. Mau nggak kalian disekolahkan di Padang? Setelah itu kami sampaikan ke orang tua kami kan, enggak apa-apa kalau seandainya mau disekolahkan, enggak apa-apa. Kalau disekolahkan enggak apa-apa. Jadi waktu itu kami yang sekolah ke Padang itu berenam, 2 orang yang Islam, 4 orang yang masih Katolik, Kristen, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Jadi awalnya kami masuk Islam itu karena faktor sekolah, bukan keinginan. Itulah mungkin petunjuk Allah, hidayah Allah. Dengan faktor itu, alhamdulillah sampai sekarang saya masih Islam. Jadi kalau seandainya ceritanya karena melihat orang begini, enggak. Tapi kalau saya masuk Islam karena itu. Waktu itu awal tahun 93 kita dibawa ke Padang, Kota Padang. Dibawa ke Kota Padang dengan kapal barang. Itu 6 orang. Sampai di Padang itu saya masih ingat itu hari Jumat. Hari Jumat langsung dibawa ke panti asuhan.
panti asuhan yang ada di Kota Padang. Jadi pagi itu juga langsung kami disahadatkan. Setelah disahadatkan, siangnya langsung pergi ke masjid, disuruh pergi sholat ke masjid. Jadi kami yang tidak tahu apa-apa, pergi ke masjid itu pakai celana pendek. Apalagi pada seorang sholat itu sambil main kami, karena seperti at-tahiyatul itu kan agak lucu. Jadi agak lucu. At-tahiyatul apa mereka ini. Jadi di situ kami awal masuk Islam itu di panti asuhan. 4 hari di sana di panti asuhan, dijemput sama ada guru kita dari Hidayatullah. Pada saat itu Hidayatullahnya di Kota Payakumbuh. Jadi dijemput kita berenam itu untuk disekolahkan di Pondok Pesantren Hidayatullah. Jadi setelah disekolahkan di sana barulah, tapi memang masih ada berontak-berontak di hati kami dulu itu. Kami masih belum begitu menerima Islam itu. Masih belum. Kalau seandainya ada yang menyinggung Islam, masih ada menyinggung Katolik agama kami, masih marah kami. Masih marah. Karena kami ya karena faktor itu ingin sekolah aja. Tapi setelah kami dibina, dididik, diarahkan, dikasih pendidikan tentang Islam, alhamdulillah kami sudah mulai paham, sudah mulai mengaji, alhamdulillah sudah. Baik. Ya, Kalau disinggung Katolik masih marah. Gimana? Contohnya apa, Mas? nah, contohnya apalah Tuhan kalian itu? Apa? Apalah Tuhan kalian itu yang kalian sembah? Kata teman-teman yang Islam. Itu tidak pakai baju, pakai jenggot. Jadi kami yang baru masuk Islam, Allah, kok bisa begini? Tuhan kita disinggung-singgung, tidak pakai baju, nanti kedinginan. Daripada agama kami ini adalah seperti ini. Jelas sama kami ada Al-Qur'annya. Dari mana kemanapun kamu pergi, kalian pergi itu Al-Qur'an itu sama semuanya. Tapi kalau kamu di kampung kamu, Alkitab kamu ada yang bahasa Mentawai, ada yang bahasa Padang, ada yang bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa begitulah. Jadi kami belum terima. Akhirnya lama-lama kami bisa karena belajar. Tahun berapa itu, Mas? Sadar? Di Payakumbuh tahun 93 sampai 96. Apa kemudian yang Mas Arif rasakan atau pahami perbedaan antara Islam dengan Katolik? Kalau setelah saya masuk Islam, setelah saya belajar, Ustaz, saya memikirkan, memang Islam inilah yang benar. Karena apa? Kalau waktu saya Katolik dulu, Kristen, itu yang kami sembah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Isa. Tentu kalau kita berpikir lagi loh, Nabi Isa ini kan anaknya Maryam. Kalau anaknya Maryam, berarti ada yang menciptakan Maryam. Begitu. Jadi berarti kalau yang menciptakan Maryam ini siapa? Kalau seandainya kita ada Nabi Adam lagi kan, siapa yang menciptakan Nabi Adam? Berarti kalau seandainya Yesus ini dilahirkan dari Bunda Maryam, berarti dia manusia yang dilahirkan orang. Berarti ada pencipta yang menciptakannya. Itu dari segi kita menambah keyakinan kita. Nah, kalau seandainya Yesus itu Tuhan, kenapa dia lahir? Kenapa ada yang berarti ada yang menciptakan dia? Siapa yang menciptakan dia? Ya, Tuhan. Itu dari segi akidah, akidah kita kepada Allah. Yang kedua, dari segi pelaksanaan ibadahnya. Kalau segi pelaksanaan ibadahnya itu jauh beda. Kalau kita di gereja dulu itu ya itu kadang-kadang tidak mandi. Kadang-kadang habis dari WC itu langsung masuk gereja, langsung megang Alkitab. Habis pipis itu
langsung megang Alkitab. Tapi kalau Islam, alhamdulillah, Al-Quran itu sangat ibadah itu sangat dijaga. Sebelum kita melaksanakan ibadah harus bersih, baik adas kecil maupun adas besar, apalagi adas besar. Termasuk tidak pakai sandal juga. Kalau kami dulu itu kalau masuk gereja itu pakai sandal, gabung lagi. Kalau berdoa itu ya sambil colek sana colek sini sama teman-teman. Jadi kesyaduhan untuk beribadah itu ya sangat beda. Baik. Nah, tadi kan Mas Ari mengatakan menurut persepsi terhadap Islam itu agama yang banyak aturan. Sementara di Katolik bebas, jadi enak. Nah, setelah punya pemahaman terhadap Islam, apa hikmahnya Mas Arif terhadap Islam yang banyak aturan, yang banyak mengatur? Kalau banyaknya aturan itu setelah saya pahami Ustadz, setelah saya pelajari, setelah saya dapat dari Ustadz, dan saya renungkan juga, memang peraturan itu memang untuk kita juga. Contoh, dilarangnya kita terlalu dekat dengan lawan jenis, itu untuk kita supaya tidak terjadi apa. Terus apalagi di mencuri, kalau di anu itu kan memang ada juga larangannya, cuman ya karena mungkin tidak terlalu anu ya biasa aja. Kalau mencuri di agama manapun termasuk Katolik itu salah satu perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar itu mencuri, berzina, itu ada semuanya. Cuman kalau kita kan memang kita laksanakan, kita jangan berzina. Memang Islam itu kalau saya berzina ada ada sanksinya. Kalau mereka di tempat saya dulu itu ada sih sanksinya, cuman ya tidak bicara masalah dosa. Udah bayar ini, udah selesai nikah. Tapi kalau kita kan bayar, jadi dosamu tetap ada. Baik. Terhadap guyonan atau persepsi orang Mentawai terhadap Islam yang tadi, ngapain kok nyembah lantai, nabinya banyak, nikah, sudah menemukan jawabannya belum, Mas? Sudah. Kalau sebenarnya kita orang Islam itu menyium lantai itu bukan menyium lantai. Kita disuruh sujud sama Allah. Sujud berarti kita merendahkan diri kepada Allah. Itu jawaban yang saya dapat, Ustaz, ya. Merendahkan diri pada Allah. Kalau seandainya kita sudah sujud seperti itu, berarti kita merasa kita tidak ada apa-apa. Itu jawaban yang sederhana yang saya dapat. Terus kalau yang istrinya Nabi Muhammad banyak, itu ya sampai saat ini ya karena yang saya pahami itu karena beliau menyelamatkan para janda, para istri para syuhada. Ini tantangan yang kita hadapi untuk saat ini di Mentawai, salah satunya kekurangan dai. Kekurangan dai karena daerah Mentawai ini kan luas, medannya juga ya termasuk berat. Jadi antara desa dengan desa lain itu masih disambung dengan jalan laut. Jadi kita menginginkan untuk ke depan ini kalau bisa dai-nya ditambah di sana. Jadi kalau mereka sudah Islam, sudah ada tempat orang bertanya. Kalau kita ya yang dai sana, kita juga tenaganya terbatas, dai-nya juga tidak terlalu banyak. Ya harapan saya itu kalau seandainya bisa ada tambahan-tambahan dai, mungkin yang dibantu dari lembaga-lembaga yang ada. Kayak gini. Kenapa kamu sana sampai kekurangan dai? Kita kekurangan dai ini karena satu faktor ekonomi di Mentawai. Jadi dai yang datang di situ itu ya hanya sekedar datang, sementara biaya hidup di sana tinggi, medan
susah, pendapatan tidak jelas, akhirnya banyak yang kabur. Adapun petugas-petugas yang ditaruh di situ, ya dia seperti kontrak 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Nah, setelah pindah tentu mencari penggantinya, apalagi setelah Maksudnya dia pindah kemana? pindah ke tempat lain. Di Mentawai juga? Ya, enggak pindah Pulang. pulang kampung. Banyak yang seperti itu. Banyak seperti itu. Nah, makanya untuk saat ini yang hadir di sana Hidayatullah, dai-nya ditempatkan di sana. Cuman jumlah dai-nya enggak mencukupi. Jumlah dai-nya tidak mencukupi. Sementara medannya ya banyak. Sejak lulus dari sekolah, Mas Arif sudah berapa tahun berdakwah di Mentawai? Saya dakwah dari 2000 itu sudah dakwah kita di sana. Sebenarnya kalau Hidayatullah masuk itu sudah dakwah juga sejak 96. Hidayatullah masuk sudah dakwah. Cuman kita ikut dakwahnya itu 2000 karena waktu itu kita masih sekolah. Baik. Apa pengalaman yang paling berkesan saat berdakwah di sana, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan? Dakwah di sana nggak sama di kota. Kalau di kota itu pulang bawa bawa amplop, banyak uang, bawa uang. Tapi kalau di sana Sebagian ya. ya sebagian. Kalau di sana kadang-kadang bawa pisang. Oh, nggak bisa. Bawa pisang. Dikasih penduduk. Kayak kadang-kadang tidak ada. Nah, itu pun kita tempuh itu zaman dulu jalan kaki. Bahkan waktu saya masih santri itu ustaz-ustaz yang ada itu dari pelabuhan itu ke pondok 8 kilo itu jalan kaki. Kita ambil sembakonya, makanannya, kita ambil bajunya. Memang berat di sana. Tapi Gitu ya. Kalau yang menyenangkan? kalau menyenangkan masyarakatnya menerima kita. Menerima kita, apalagi yang sudah Islam itu ya. Sangat merindukan kita. Ditunggu-tunggu ya kedatangan. Ditunggu-tunggu. Ya. Pernah menghadapi benturan begitu? Sampai sekarang ini belum. Betul ya. Atau tadi menerima ya, Ya. dakwah ya. Artinya tidak ada penolakan dari itu, nggak ada ya? Kalau dari umat Islam untuk dakwah tidak ada. Tapi kalau dari agama mereka, kalau daerah kami tidak terlalu fanatiknya, tidak terlalu berat. Tapi daerah Sekakap, ada daerah Pulau Sekakap, itu di belakang yang dulu kena tsunami itu memang sangat ini dengan Islam. Bahkan ada teman saya itu yang cerita ingin mendirikan musola di sana, dilarang. Bahkan ada itu yang teman-teman itu ditanya, kalau kamu sudah di sini, apakah kak, kalau kamu sudah di sini, Per 25 menit ya. harus pilih. Kalau seandainya kamu tidak sholat, tidak ibadah, mending kamu masuk agama kami. Bahkan ada itu teman saya yang sekarang ada beliau, Pak Desmar namanya, itu tidak dikeluarkan surat setelah mereka masuk Islam. Itu daerah Sekakap, itu fanatiknya agak tinggi. Tapi kalau daerah kami tidak terlalu. Ya. Baik. Ya. Mudah-mudahan Mas Arif dikuatkan hatinya untuk tetap istiqomah berdakwah di Mentawai. Penonton sekalian, ini tantangan dakwah yang sangat berat di Mentawai. Mari kita dukung, kita support sehingga para mualaf yang setelah masuk Islam di Mentawai tidak kembali lagi ke agama semula karena tidak ada dakwah. Tidak ada dakwah karena tidak ada dai. Gitu. Mudah-mudahan Mas Arif kedepannya lebih lancar, Mas Arif. Insyaallah. Iya. Terima kasih atas berbagi kisahnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Amin amin.